ini karena koneksi atau sudah pakai. Nah, udah ya. Oke, selanjut tadi ya. Tadi ke udah ya latihan ini. Nah, untuk memunculkan GPU, klik edit. Di sini ada edit kan. Terus netbox setting. Nah, ini netbox setting. Di sini ada hardware accelerator. Tinggal pilih. Di sini pilih GPU. Oke. Pak Amir di sini terus tinggal di save. Nah, paham ya? Nggak ketinggalan. Jadi klik edit, netbook setting. Nah, ini pilih yang GPU. Oke ya. Nah, setelah itu, apa sih Bapak ngajarin saya ini tentang ini? Nah, maksud saya ini. Di sini kan lihatin, ada kayak muncul gini kan. Nah, ini sebenarnya itu sama aja jendela editornya kayak Visual Studio lah. Ya, intinya ini di dalamnya udah ada Python. Jadi misalkan pengen cek nih versi berapa Pythonnya. Python connecting. Jadi kita nggak perlu install, tinggal menjalankan di internet. Lantar nih salah apa nih? Jadi kalau coding tuh enaknya gini kalau salah-salah. Nah, ini kan Python 3.7. Jadi yang Google Colab saya itu versi Python-nya 3.7 ya. Nih, ini tadi saya cek versinya. Jadi berarti di Google Colab ini udah memakai sistem Python 3.7, berarti versi 3 lah. Jadi kalian bisa yang tadi coding-coding yang hitung-hitung. Misalnya contoh tadi ya. Tadi apa? 9 tambah 9. Nah, kita running ini, pencet ini. Atau control enter kalau mau yang seneng shortcut. Tuh, dapat 18. Sama dengan command prompt ini tadi kan. Tuh, 9 tambah 9, 18 kan. Itu ya maksud saya. Jadi kalau yang pakai command prompt ini kalian harus install Python-nya. Kalau yang ini cukup masuk ini, login pakai Gmail. Nah, nanti bisa pakai Python. Dicek versinya di sini 3.7. Nah, sebelum lanjut, paham ya ini? Kayak ini masih pengenalan. Setidaknya dapat ilmu baru kan. Jadi kalian yang komputer yang kentang-kentang pun, yang penting koneksi kencang, nah bisa. Jadi sekarang nggak perlu, kan dulu kan terkenal, wah kalau mau program harus speknya bagus ini. Sekarang ada solusinya tadi, yang cloud computing. Yang penting punya koneksi kencang. Nah, kalau rumahnya kampung, pas ngoding, ya ke kota dulu. Kalau nggak, catat dulu materinya. Kayak yang siapa kemarin, yang sore yang Ria ya? Oh, bukan, Alvira atau siapa kemarin? Ria ini yang rumah hantu Majalengka kan? Nah, saya ingat ya, tuh. Pak. Ya kan? Yang siapa kemarin yang kebanjiran di Soreang? Alvira? Saya, Pak. Mana? Nah, Arifa kok Alvira. Yang fotonya nggak sesuai sama, nah kan bener kan? Yang DP-nya. Terus mana yang fotonya Korea kemarin? Yang T-popers tuh mana? Siapa kemarin? Ayo, saya mah ingatan saya. Udah ganti. Afilia. Oh, udah bagus udah ganti. Soalnya saya kalau ngelihat foto lebih ganteng dari saya envy nanti. Kayak pasang foto dosennya aja lah. Ya bercanda itu ya. Saya lanjut ya. Jadi paham ya maksudnya. Jadi kalian bisa ngoding tuh di command prompt lah, di sini Visual Studio, itu terserah kalian. Namanya bahasa pemrograman itu banyak cara. Nanti mungkin kalau yang mau di editornya Python sendiri juga ada. Nih, Python. Jadi kalian jangan bingung ya, misalkan kok ada yang pakai ini, pakai itu. Python editor mana ya? Oh ini ya. Bukan. Nah, salah. Python. Kayaknya ini ya. Jadi banyak inilah ya, banyak cara. Jadi kalian jangan bingung nanti. Nah, nanti kita fokus aja di ini aja lah, command prompt sama Google Colab. Ya, nanti biar tahulah bedanya gimananya. Sebenarnya sama intinya ya. Oke, saya lanjut sekarang.
kemarin yang kemarin kan diajarin kan, yang ada print hello world gitu kan. Nah, kita coba praktekkan nih di sini. Pakai ini, print hello world gitu kan. Atau hello siapa gitulah. Hello Python. Nah, suka-suka kalian lah ini. Tuh, muncul kan? Print hello Python. Nah, di sini bisa nggak? Ya bisa pastinya. Nah, print, aduh, hello Python, Control Enter. Tuh, sama kan? Jadi just tampilan aja. Jadi intinya sama ya si model ini. Dari sini ada yang ditanyakan dulu, kita belajarnya pelan-pelan. Yang penting kalian paham. Jadi kalau nanti kalian ekspor sendiri, silakan. Jadi pemrograman itu harus sering latihan. Jadi bisa jadi ya, yang di sini nanti lebih pintar dari saya itu pasti banyak. Saya mah juga bukan lebih pintar dari kalian, cuma membaca lebih dulu dari kalian, itu aja. Dan lahir lebih dulu kan. Kalian lahir tahun 90-an kan? Atau 2000-an malah. Ada nggak yang 90-an nih? Nggak ada ya, 2000-an ya. Berarti berapa? 2002 kalian? Udah kayak jualan apa Pak 2002? Ada kan biasanya ada jualan tuh molen 2003 kah, ada 2002. Kalian masih bingung ya ngomong apaan dosennya 2002. Ya beli 2000 dapat 2 gitu maksudnya. Kalau kalian udah tahun 2002 ya, nah dosennya absurd lah. Udahlah itu mah, gak usah dipikirin lagi, pusing kalian. Oke ya, paham ya? Sorry saya pakai masker soalnya di kampus banyak manusia-manusia jadi harus safety ya. Oke ya, lanjut. Saya buka slide nih sekarang. Nah, tipe data, ini judulnya, tipe data pada Python. Apa itu Pak maksudnya? Jadi kalau kalian dulu mungkin di SMA-nya pernah belajar Turbo Pascal kah, C++ kah? Pernah nggak belajar bahasa pemrograman di SMA-nya? Ada yang pernah? Nah kalian zaman modern belum pernah. Saya tuh zaman jadul ya. Saya SMA itu 2000 berapa ya? 2001 atau 2004 ya? 2004. Itu saya udah belajar loh bahasa Pascal, Turbo Pascal namanya. Jadi bahasa yang rumit-rumit. Nah, kalian yang milenial nggak ada nih di SMA-nya. Ada nggak? Nggak pernah, Pak. Siapa yang pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kalian semakin kesini semakin kemunduran gitu TI-nya. Ya nggak apa ya. Jadi setidaknya di sini kalian dapat ilmu yang baru. Ya ini mah kalau dibilang susah ya enggak juga. Yang seperti saya bilang tadi lah. Sebenarnya sintak coding itu banyak di internet, tinggal kita nyontek aja. Bukan nyontek sih, ya emang itu sintaknya. Tinggal kita rajin-rajin nyoba. Nanti yang saya bilang tadi, try and error. Jadi nanti ujiannya pasti kalian harus teliti. Intinya itu ya, di mata kuliah ini tuh kayak yang mata kuliah analisis numerik, matematik. Oh, mata kuliah yang eksak itu harus perlu ketelitian. Sebenarnya bukan susah, ketelitian. Kalau matematik mungkin perlu mikir high thinking lah. Ini mah nggak terlalu mikir high thinking, tapi lebih ke ketelitian. Karena sistem, gini loh, si komputer kalau salah jalan, pasti dia kan nggak jalan kan. Atau ginilah, kalian mau pergi ke Unpad nih, ternyata nyasar tuh ke Ranca Ekek. Nah, nggak nyampe ke Unpad kan. Ya udah muter aja ke Ranca Ekek. Maka dibetulkanlah programnya biar nyampe Unpad. Kalau enggak nanti banjir di Ranca Ekek lagi kalian, macet di sana. Itu error. Jadi try and error. Nanti sering lah pas waktu kita program pasti saya pun juga masih nanti ketemu juga error. Oke ya. Lanjut sekarang tipe data dan pada Python. Tipe data itu ada apa aja? Banyak. Ini ya, nilai dan tipe data ya di sini definisikan. Sebuah nilai adalah hal yang paling mendasar seperti huruf atau sebuah angka yang akan dimanipulasi oleh program. Maksudnya apa? Ya berarti nilai itu kan bisa suatu string, suatu numerik, nanti bahkan ada numerik itu ada banyak jenisnya, ada integer, ada float. Nah, sekarang kita mulai dari yang nilai numerik, yang angka ya. Tipe data integer. Tipe data integer itu apa maksudnya Pak?
kalian pernah belajar nggak di matematika SMA ini? Apa itu? Bilangan bulat. Tahu ya bilangan bulat? Nah, integer itu bilangan bulat lah. Jadi ya nilainya 1, 0, -1 gitu-gitu lah ya. Paham ya? Terus nanti ada jenis lagi selain bilangan bulat apa? Ya kalau mau matematik banyak kan, nanti ada pecahan apa ya? Ada bilangan kompleks dan kawan-kawan. Tapi kalau di kita mah nanti nggak membahas sampai aneh-aneh lah. Cukup bilangan bulat sama apa satu lagi? 3 bagi 2 berapa? Ayo. Ayo, tadi siapa? Angelin mau ngomong tadi kayaknya. Berapa 3 bagi 2? Masa 3 dibagi 2 nggak tahu ini? 1,5 Pak. 1,5. 1,5 itu apaan? Bilangan apa? Bulat bukan? Oh, siapa yang bilangan bulat tadi? Saya enak-enaknya aja. Bilangan desimal atau sering disebut dengan bilangan apa? Nanti istilah di Python tuh float ya. Float, F-L-O-A-T. Nah, entah ngejanya gimana. Nah, jadi ada bilangan bulat sama bilangan float ya. Jadi nanti gini contoh gini lah ya. Misal A sama dengan 5. Ini bilangan apa ini? Ayo. Bulat. Berarti bilangan pengen tahu mah gampang. Tipe A, bilangan apa itu? Kelasnya integer. Berarti integer ini bilangan bulat ya. Paham kan? B, misalkan sama dengan 5/2. Pasti 2,5 kan? Tipe B apa? Tuh, float kan? Float. Atau bilangan desimal. Jadi tujuannya itu kalau yang mungkin dulu pernah, tadi kayaknya nggak ada yang pernah tuh. Kalau yang di C++, Tubul Pascal harus didefinisikan. Apa ya? Mendeklarasikan dulu si A ini bilangan apa? Integer kah? Float kah? Kalau di Python nggak. Jadi dia bisa ngebaca bilangan ini bilangan integer kah? Float kah? Atau kalau misalkan yang tadi hello print. Hello Python, hello print gimana Bapak ini? C misalkan. Hello siapa? Mau hello siapa nih? Mau siapa? Yang sering dibully aja lah. Arifa tadi ya. Nggak tahu bener atau enggak. Nah, hello Arifa ini bilangan apa? Ya tinggal type A, K ya. Tuh, str itu apa? Str itu string. Oke. Jadi bilangan karakter ya. Jadi ini aja yang akan kita bahas nanti di mata kuliah basic pemrograman ya, terutama untuk Python. Jadi ada bilangan itu integer, ada float sama string. Saya bedain yang dua atas ini integer sama float itu untuk yang numerik lah, angka-angka. Kalau yang string, nah ingat ada tanda caping-capingnya ya untuk mendeklarasikan string tuh. Bisa caping 1 boleh, misal kayak gini, B. Kan caping 1 ya. Tuh. Hasilnya sama aja. D itu string juga. Tuh. C juga string juga. Nah, maksudnya string itu apa, Pak? Karakter lah ya. Karakter yang nanti ada indeksnya. Ini kan ada kan? Ada berapa jumlah nih hurufnya. Bisa saya nanti melihat length. Jumlahnya berapa hurufnya. Tuh ada 9. Nama saya itu ada 9 karakter. Itu kan SU 2, BI 4, YA 6, 8, 9. Oke kan? Jadi intinya di pemrograman ini cuma memanipulasi ini aja variabel lah nantinya. Jadi nanti kalau kalian misalkan tadi mengasih makan ikan otomatis, pasti kan ada logikanya nanti. Jadi ada gimana pertama, oh ikannya kekurangan pakan nih, maka dikasihlah pakan. Nah, itu dilakukan ya pemrograman yang gini-gini lah, nanti diajarin yang simple-simple. Jadi basicnya ini ya. Nanti ada boolean. Boolean itu apa, Pak? Ada yang tahu nggak boolean tuh? Itu Pak yang dijual-jual kalau pagi-pagi itu lah. Apaan Bapak lah boolean? Molen tuh ya. Gak lucu Pak, gak apa-apa lah ya, biar kalian. Ya yang absurd-absurd harus ketawa kan biasanya. Oke. Pak ini kok pakai CMD lagi? Pakai yang tadi juga bisa. Mana tadi? Contoh. Nih. Kecilin aja biar bisa jadi 2. Nah, ingat nih saya mau tunjukkan lagi.
Di sini ada dua ini yang penting, ada kode sama teks. Jadi kalau teks itu dia nggak akan dibaca oleh si programnya. Jadi misalkan ini latihan tipe data pada Python. Nah, jadi ini nggak ada proses runningnya. Jadi kayak ngasih apa ya, ngasih notifikasi atau ngasih komen lah. Oke ya, paham ya maksudnya? Kalau yang di sini ini nggak salah. Ini misalkan 9 tambah 9. Error. Apa ya di sini tuh? Atau nggak bisa ya? Nah, nggak usah lah kalau gitu ya. Ngajarin tapi salah, ya nggak apa-apa ya. Jadi kita harus try and error tadi. Sebenarnya ada lah, nanti dicari-cari. Jadi saya lanjut di sini ya. Jadi ini buat ngasih komen doang. Nah, untuk melakukan manipulasi, perhitungan, pemrograman itu yang di sini, kode. Di sini kan ada dua kan, teks sama kode. Kalau klik yang kode, nah itu yang bisa buat melakukan operasi-operasi ini tadi. Misal kayak tadi, contoh, membuat string. Misalkan A, ini sama dengan, apa itu tadi? 5. Type A. Tuh, di enter. Tuh, bilangan integer. Misalkan ada lagi. B. Misalkan 5/2. Type B. Bilangan integer juga. Nah, bilangan integer. Ya iyalah karena ini A. Liatin. Kita salah dikit aja kan error kan. Bukan error sih, nggak sesuai harapan. Type B, float. Nah, intinya apa? Bahasa pemrograman harus teliti. Oke ya. Tadi saya salah masukin A gitu kan. Tapi hasilnya apa? Ya yang dibaca yang atas tadi kan. Tuh. Control enter. Tuh, integer kan. Nah, apa integer kok di sini di float? Ya karena kita salah masukin ini tadi. Ini harusnya B. Jadi yang dibaca yang atas ini, variabel atas. Oke ya. Itulah sense apa ya? Seninya untuk pemrograman. Jadi kalian nanti jangan lihat yang susahnya, lihat yang gampangnya. Jadi nanti kalau yang di sini tertarik, siapa tahu nanti dari sini bisa jadi programmer Gojek kah atau efisien buat sendiri kalian nanti. Jadi kayak misalkan yang kalian punya smartphone kan, intinya itu ya bahasa pemrogramannya ini semua, basicnya Python, Java gitu-gitu. Jadi yang kalian pakai sehari-hari itu nggak lepas, nggak jauh-jauh dari Python dan Java lah, pemrograman lah. Entah dia ada yang pakai bahasa aneh-aneh suka mereka. Intinya bahasa pemrograman. Jadi intinya tadi komputer yang melakukan meniru manusia gitu aja. Oke ya. Oke, selanjut sekarang. Ini tadi udah ya, contoh integer, ini bilangan string. Oke, udah. Bisa pakai titik 2 atau ini. Ini contoh. Nah, yang saya bilang tadi type terus ada kurung ini, terus variabelnya apa? Nah, itu untuk apa ya namanya? Mengetahui itu jenis tipe apa? Integer kah, string kah? Nanti sebenarnya banyak ya, seperti yang saya bilang tadi kan ada banyak tuh. Tapi kita fokusnya tadi 3 aja. Integer, string sama integer, string, float ya, 3 aja untuk kita. Nanti sebenarnya masih banyak, ada tuple lah, ada dictionary, ada array dan lain-lain. Nah, kalian nggak pengen yang explore silahkan. Oke, paham dari sini? Silahkan kalau ingin yang udah ditanyakan. Soalnya ini jendelanya saya pindah-pindah nggak apa-apa ya, soalnya ya ini kan harus mencoba di sini, membuka ini, melihat wajah kalian di sini. Kayaknya kalau nggak melihat wajah kalian, saya nggak gimana gitu, kayak ngelihat ngomong sama tembok aja. Makanya saya berharap kalau yang koneksinya nggak error banget, mukanya dimunculin. Biar saya enak lah lihatnya, ngajarnya. Kalau jam segini biasanya udah mandi kan, saya pun juga udah mandi lah. Kalau yang hari Jumat oke lah, excuse lah sedikit lah. Oke, nggak ada ya, saya lanjut. Ini udah boleh ya, ini buat nulis-nulis mah gampang ya, tinggal type. Nah, cara nulis bisa banyak, Pak. Misal kayak ini tadi. Kayaknya tuh kalau buka ini saya nggak bisa full ya. Atau ginilah separuh-separuh. Nah,
Kelihatan dua-duanya ya ini ya. Nah, ginilah. Jadi, misal ini, kalau ini tadi kan nulisnya kode. Nah, type hello print. Nah, bisa kita membuat dalam bentuk variabel atau langsung ditulis aja doang. Kalau ini kan langsung ditulis kan. Type hello Python lah atau hello world suka kalian. Nah, ini kan langsung muncul nih string, str itu string ya. Ini kan sama tipenya string. Atau yang bawahnya itu ada lagi. Kalau ditulis ini ketimpa nanti. Type 8. Oke ya. Tuh integer, sama kan integer kan. Jadi bisa ya. Jadi ada type 8, type 8 itu berarti si angka 8 ini apa tipenya? Integer. Sama misalkan tadi dibagi 3, pasti dia akan berubah. Jadi apa? Float. Karena apa? Hasilnya kan kalau mau munculin hasilnya ya tinggal di print di depannya. Muncul enggak ya? Gimana di simbol print tadi? Nggak bisa. Ini harus ini. Print. Tuh, float kan. Jadi bilangan desimal. Nah, seperti saya bilang, nanti kalian try and error, nyoba-nyoba. Jadi kalau error itu kenapa? Ya, nanti pasti ketemulah problemnya kenapa-kenapa. Oke, ini bisa ya. Lanjut. Yang ini sama tadi ya, tipe float, tipe string. Ya. Jadi kita bisa mendefinisikan tuh bisa langsung atau pakai variabel. Variabel itu apa? Ya kayak gini lah didefinisikan dulu. Kalian paham ya maksudnya variabel tuh? Jadi ingat dalam menulis variabel jangan aneh-aneh juga. Nggak boleh aneh-aneh. Maksudnya gimana Pak? Misalkan Nabila Aska pengen gaul. Nah ini pasti error. Tuh nggak boleh. Jadi itu kenapa? Nggak boleh dia ada spasi pertama. Jadi kalau misalkan pengen dikasih underscore. Salah. Underscore. Tuh, jelas kan? Jadi variabel itu apa sih Pak? Tempat untuk menyimpan suatu nilai, gitulah asalnya ya. Jadi saya menyimpan angka 5 tadi dengan variabel Nabila Aska. Ingat, cara penulisan variabel nggak boleh angka di depan. Maksudnya gimana? Ini contohnya. Misalkan saya pengen nulis nih, 1 Nabila, kan boleh-boleh aja kan. Tapi ini nggak bisa. Pasti error, ya kan? Jadi itu angka di depan nggak boleh. Kalau angka di belakang boleh. Misalkan gini, Nabila Aska 1. Ini boleh. Tuh, bisa kan? Nggak ada tanda error kan? Atau nggak dikasih underscore juga boleh. Tapi ya kalau nulis variabel mah jangan ale-ale banget, panjang-panjang banget ya. Ya mungkin A, B, C lah, A1, B1 gitu lah. A1 sama dengan 5. A2 sama dengan 6. Dan gitu. Terus pengen A1 ditambah A2. Tuh, muncul 11. Jadi kayak memanipulasi data lah. Jadi kayak mau ngitung, misalkan punya variabel A, variabel Z, nanti kan banyak lah fungsinya. Itu tahu ya variabel, masih simpel. Oke, lanjut. Kemudian ini number. Number itu yang tadi ya, yang angka tadi lah. Saya bilang udah ada bilangan integer sama floating ya. Ini yang tadi, ya. Nggak ada bingungkan ya. Paling untuk inilah operator aritmatikanya lah. Paling ada tambah, jumlah, kali, bagi gitu ya. Mungkin yang agak beda di sini nih, mungkin harus kalian tahu. Di situ ada apa? 6 plus 3, 4 itu kan. Nah, untuk menimbulkan kali itu bintang itu. Misalkan 2 kali 4 sama dengan 8. Itu kan. Kalau bintangnya 2 ini apa Pak? Bintang 2 itu maksudnya pangkat ya. 2 pangkat 4.
2 pangkat 4 berapa? Ya tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Ya 16 ini jawabannya Pak. Ya paham ya di sini. Jadi untuk pangkat itu bintang 2, untuk bintang 1 itu kali, tambah seperti biasa, bagi ya seperti biasa. Tapi ingat untuk catatan di sini. Kalau di apa? Python yang versi 2, misalkan ini 6 per 4. Kalau kita kan pasti 1,5 di sini. Kalau di Python 2 jawabannya 1 ya. Nanti kalau misalkan ada yang jawabannya 1 jangan heran. Karena memang Python 2 versinya kayak gitu. Jadi itu dibagi jadi bulatnya gitulah. Jadi sisanya tuh nggak dihitung. Cara ngitungnya gimana? Ya nanti harus pakai modulo. Nah itu kalian nggak usah pusing lah. Jangan install yang Python 2 lah. Python 3 aja. Ya itu mungkin bugs-nya dulu lah. Bugs di Python 2 belum sampai bisa ngitung sih. Makanya di sini saya tulis sedikit lah tadi nanti. Nah ini string yang tadi ya saya bilang ya. String itu intinya apa? String itu ya karakter. Yang seperti saya bilang tadi. Misalkan karakter kayak ini tadi. Yang Subianto tadi ada berapa karakter, nanti ada indeks-indeksnya gitu. Jadi kita bahas lebih detail lagi. Ini oke ya. Nah, karakter bisa petik 1 nulisnya atau bisa petik 2 yang seperti saya bilang tadi. Jadi boleh petik 1 kayak misalkan ini. Misal A sama dengan petik 1, petik 2 dulu nih ya. Nama saya, nah misal siapa gitu. Print A. Nah, nama saya muncul kan. Nah, ingat ya, kalau di sini harus ditulis print A gini ya. Kalau di sini mungkin bisa muncul nih. Coba. Enggak ya, ini karena kita memakai variabel. Jadi variabel kalau nggak di print, dia nggak akan muncul ya. Bedanya itu ya. Jadi untuk memunculkan suatu nilai, itu bisa pakai print. Beda kalau dalam bentuk yang langsung ada, kayak misalkan 5 tambah 5, pasti akan muncul loh. Jadi kalau misalkan kalian punya variabel nggak muncul ya tinggal print variabel tersebut nanti akan muncul. Kemudian bisa aja dipakai yang satu lagi yang petik 1. Nah, nama saya. Terus di print B ya. Print B. Tuh, sama kan? Ya, ini kan bedanya tadi ada di sana ada ini ya. Nah, tipe datanya pasti sama juga. Type A. Tuh, nama saya itu string tipe datanya. Ini pasti juga string juga. B. Tuh, nama saya string. Oke, paham ya dari sini? Masih simpel, nggak usah bingung ya. Oke, lanjut. Nah, untuk misalkan kalian pengen ada apa namanya itu? Enter lah ya, nulis kalimat di enter ke bawahnya. Itu pakai ini slash, bukan slash. Ini apa ini kalau slash kebalik nih? Ya inilah nggak tahu ya saya apa nyebutnya ya. Ini and ini lah ya, istilah apa itu kalian sebut aja sendirilah. Jadi itu ya. Jadi misal contoh ini, kalian pengen nulis nama saya, terus ada pengen di enter nih, terus apa Subianto gitu. Dan jalankan aja. Tuh Subiantonya kan di bawahnya kan. Kalau nggak dikasih itu Pak, gimana Pak? Ya kita coba aja jadinya gimana. Jadinya apa Pak? Error kan? Oh nggak bisa kan? Tuh. Error Pak. Jadi kalau muncul tanda itu berarti error. Nah, jadi nggak bisa ya. Jadi kalian nggak bisa nulis aneh-aneh. Jadi kalau pengen spasi ya harus kasih ini. Pin B-nya nggak muncul. Pin B. Tuh. Ini kenapa ke bawah Pak? Ya karena ini tadi nggak kalian enter ke bawah ya. Jadi dia punyanya dia. Jadi, nah kan jadi malah error lagi nih.
Nama saya line 1 screening literal. Petiknya kurang, Pak. Kurang di mana Kayaknya petiknya? nggak boleh spasi, Pak. Tanda petik enggak sih? Ini ya enaknya kalau ngoding-ngoding tuh ya inilah ya. Berarti tadi coba. Kita harus tahu errornya kenapa. Bisa, nah tadi jadi error. Bisa. Kasih errornya. Tuh. Error scaring. Kayaknya gara-gara ini tadi di sini dijalankan, kesimpan ini, terus pas kalian enter, si B-nya masih itu. Nah, itulah maksudnya. Jadi ini bahasa, kalian jangan mikirin aja, terlalu pusing nanti. Pokoknya intinya di sini tadi itu ya. Buat nama ini. Banget Bapak ini error-error. Hapus sudah paling gampang dah. Slash n. Aduh salah. Subianto. Nah itu ya pokoknya intinya untuk membuat spasi kasih slash n slash entah slash ns atau apa namanya ya pokoknya itu ya. Jadi tadinya kayak gini nanti. Kalau misalkan pengen di bawahnya lagi Pak, ya boleh tinggal tambah slash n slash apa ya unpad gitu. Tuh punya 3 kan. Nah ini hapuslah tipe-tipenya. Nah, maksudnya itulah. Contoh kayak gini lah, misalkan kalian nulis nama saya siapa, gitu kan, Subianto. NIM, kan biasanya gitu kan, kalau nulis itu kalian. NIM, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Terus fakultas, nah, nggak salah. Ikan. Itu kan, tuh. Tuh, jadi bisa ke bawah. Kalau enggak nanti kan error tadi. Jadi untuk apa ya tanda untuk bukan spasi apa tuh enter lah ya ini enter tuh udah paham ya selanjut. Nah ingat sekarang operasi pada string, kalau operasi pada numerik insya Allah kalian inilah udah bisa ya, nggak bingung lah, nggak tambah kali bagi itu kan suatu yang udah kalian sering ketemu. Sekarang operasi pada string nih yang harus mungkin sedikit diperhatikan. Jadi di string itu pada umumnya tidak dapat melakukan operasi matematik ya. Jadi di string itu nggak bisa, misalkan hello world ditambah 1 dikali 5 itu nggak bisa. Kok kayak gitu Pak? Ya kita coba aja kalau nggak percaya. Misalkan A sama dengan tadi hello Python nih, ya kan? Kita pengen nih ngitung A ditambah 1, pasti error nanti. Tuh, error kan? Kenapa? Karena A-nya kan string kan nih. Sedangkan angka 1 apa? Integer. Jadi nggak bisa ini dijumlahkan ya. Atau dikali 5, A kali 5. Sama aja nggak bisa, Pak. Bisa. Ntar ini larinya ke pengulangan ya. Ini berarti contohnya ngawur nih. Ini boleh pengulangan nanti. Kayaknya ada lah. Jadi kalau A kali 5 ini maksudnya si para karakter ini diulang 5 kali. Ini kan hello Python, hello Python, hello Python sama 5 kali. Kalau ditambah ya nggak boleh ya. Jadi tambahnya digunakan menggabungkan antara 2 string. Jadi kalau misalkan pengen menambah operasi pada string, caranya ya harus string tambah string. Jadi A tambah A misal. A tambah A jadinya apa? Hello Python tambah Hello Python. Jadi ingat di sini kan nggak ada spasi kan, pasti ini nempel nih. Nggak boleh kalian nulisin Hello Python spasi Hello Python. Jadi ingat ya spasi
spasi itu berpengaruh ya, kecil tadi nih, kayak ini tadi, ini nih. Ini kan nggak ada spasi kan jadinya di sini Hello Python. Nah, makanya saya bilang nggak apa harus teliti. Karena apa? Di sini kan nggak ada spasi di ini. Misalkan kalau dikasih spasi contoh, jadinya gimana Pak? Ya kita cek aja. Tuh, jadi ada spasi kan, dan di sini nanti ada spasinya juga. Karakternya berbeda lah ya, ini sama yang ini tadi. Misalkan ini tadi, contoh A tambah A ya. Nah, kita hitung nih lens A tambah A. Hanya satu lagi mana? Tuh 24 kan? Sedangkan kalau misalnya saya kasih spasi ini lagi, pasti lainnya beda nih, 26 manusia. Tuh, karena nambah spasi itu dihitung juga karakter juga ya. Ingat spasi itu dihitung karakter juga. Jadi misalnya kayak mana contoh. Nah, ini yang tadi ya, yang seperti ulang tadi ya. Jadi kalau dikali itu berarti ini diulang berapa kali gitu ya. Ini tambah-tambah, ini biasalah. Ini nggak perlu. Nah, ini yang mau saya bahas. Nah, contoh ini tadi. Misalkan Hello Python, atau jangan Hello Python lah, nama saya aja lah biar keren. Lubianto, biar nggak banyak-banyak. Langkah pertama kita cek nih berapa karakter nama saya ini. Tuh ada 9 ya. Ingat 9 itu maksudnya gimana Pak? Jadi ini huruf S ini itu indeks nomor berapa? Nomor 0. Ingat ya, nomor 0. Bukan ngitungnya bukan dari nomor 1 ya, tapi dari 0 mulai ngitung indeks tuh. Indeks itu apaan sih Pak? Gini loh maksudnya. Jadi misalkan saya tanya ini, A0 ini apa? Ada yang tahu nggak? A0 ini apa? A kurung kotak ini terus 0. Ada yang tahu nggak? Apanya munculnya nanti? Kayak inilah kata 0. Kalau ini kan saya variabelnya A kan. A0 di sini nanti munculnya apa? S. Karena apa? Ya karena indeks ke 0-nya S. Tuh, muncul S kan? Bener kan? Kalau saya ganti ini 8, munculnya apa nanti? Tahu? Ya kalau itu mah coba aja di situ. Ya pasti munculnya O kan? Kenapa bukan T, Pak? Karena indeksnya mulai dari 0. Walaupun panjangnya 9, kalau ngitungnya kan dari 0 kan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gedein ya. Ini kenapa jadi kecil ini? Reset. Tuh, jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi indeksnya sampai 8 ya. Ingat ya. Jadi kalau A8 ya pasti O. Kalau A9 error. Karena nggak ada. Karena sampai 8 indeksnya walaupun panjangnya 9 karena ngitungnya dari 0. Paham ya dari situ? Jadi ingat indeksnya dari 0, panjangnya ya sesuai panjang lens tadi. Bisa nggak Pak ngitungnya dari belakang? Bisa. Kalau dari belakang itu gimana? Dari belakang ya berarti, nah, ntar saya coret-coretnya bisa nggak sini? Kalau nggak coret-coret tuh susah nih, online tuh gini. Kelihatannya slide-nya ini? Ini nggak bisa nulis. Apa sih nulis tuh lupa? Pen. Misalkan tadi ya, ya indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin kesini semakin jelek nih. 8. Maksudnya itu ya, kalau tadi A0 berarti ya S, A1 U, A8 berarti O ini ya. Terus kalau mau dari belakang gimana Pak? Ya ini tuh mulai dari -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Kenapa ini enggak dari 0 Pak? Enggak dari -0. 0 sama -0 kan sama aja kan?
Ini paham ya? Soalnya saya mau balikin ke yang tadi. Jadi kalau minus tuh mulai dari -1 ya. Ini gimana balikinnya? Discard jadinya. Kita praktekkan nih. Jadi gini, misalkan kalau ditulis -1 munculnya apa nanti? Ada yang tahu? Oh. Oh kan? Kalau -0, ya kita coba aja, ada enggak Pak? S, jadi sama dengan 0 tadi, -0 sama 0 itu sama gitu ya. Jadi nggak ada gunanya lah nulis 0 -0. Jadi kalau -9 muncul atau error? S. Coba aja kita. S. Jadi 0, -0, -9 itu S. Paham ya? Nah, jadi nanti mungkin ujiannya kayak gini-gini. Sebenarnya kan nggak susah kan, cuma just teliti aja. Jadi udah saya kasih tahu nih ujian UTS kita nanti kayak gini-gini. Jadi kalau kalian udah paham meaning yang basicnya, walaupun saya otak-atik lah, misalkan pertanyaannya gini, yang mewakili huruf S nih, A0, A-9, A-0, kan AS semua kan. Berarti yang tidak, ya jangan bukan itu. Ini udah saya kasih clue nih satu. Nah, kalau yang masih dibingungkan silahkan ditanyakan. Oke ya, masih gampang. Sekarang gimana kalau buat slicing? Slicing itu apa sih Pak? Kayak menggal suatu karakter itu. Maksudnya gimana Pak? Nah, kita langsung latihan aja. Misal gini, saya pengen menggal nih, tulisan SU-nya saya hilangkan, T-nya saya hilangkan, tinggal Bian. Gimana cara membuat di sininya? Membuat tulisan Bian. Ada yang bisa nggak? Jadi SU-nya hilang, TO-nya hilang. Tinggal Bian aja. Ada yang bisa? Ya, gimana? Nah, ini yang disebut dengan slicing atau pemotongan atau apalah bahasa kaliannya. 4.27. 4.27 gini. Enggak. Bukan 4.27. Duanya hapus. Titik 2 terus 7. 4.2. Nah, kita coba. Yan, kurang. Tuh. Kan Ian, emang Ian. Bian tadi SU-nya hilang, taunya hilang. Jadi tulisannya tinggal Bian. Oh, Bian, kira Ian. Ya, Berarti tinggal diganti aja 2 kan. Dua. Jadi udah paham lah ya Ari ya. Oke, berarti nanti yang mau ngambil penelitian pemrograman nih Ari nih. Maksudnya gimana Pak? Ya jangan Ari doang yang paham ya, sekarang dijelaskan. Jadi gini, untuk memotong suatu karakter, ini ada titik 2 di tengah ini. Yang depan ini mulai indeksnya. Ingat ya, ini yang depan belakang tuh indeks lah. Jadi ini indeks kedua. Indeks kedua apa ini? 0, 1, 2. B kan tadi. B. Oke ya, paham? Indeks 7 ini apa ini? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T. T. Kenapa yang di sini Bian, Pak? Kok N, Pak? Gini, kalau untuk memotong, yang depan itu include, yang belakang exclude. Nangkap maksudnya? Jadi yang depan itu diikutkan indeksnya. Yang belakang indeksnya nggak diikutkan. Jadi misalkan tadi 27, yang berarti yang ditulis di sana nanti di sistemnya itu ya 2, indeks 2, 3, 4, 5, sampai 6. Yang 7-nya enggak. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, contoh simpel. Nih, ada lagi kasus. B sama dengan indeks 0 sampai 4. Gini ya. 0 sampai 4 berarti apa? Sampai Y ya. Subi. Operingnya nggak muncul nih. Ngaco Bapak nih. Ini mah ngaco ini pakai error tadi, tahu nggak kenapa? Karena di sini nggak ada A, jadi 0,4 itu apa maksudnya Pak? Nggak muncul kan? Print B. Jadi harus muncul Subi kan? 04. Y-nya nggak muncul, kenapa Pak? Karena ini indeks keempat kan? Sedangkan tadi yang
belakang nggak ikut atau exclude ya, yang depan include. Jadi satu indeks nolnya kan S ini kan, terus indeks yang 4-nya apa? Y kan, tapi karena di belakang itu dia nggak masuk, nggak exclude lah. Nah, exclude bukan nggak exclude ya, exclude kan nggak ikut kan. Terus ada lagi misalkan C sama dengan A, jadi harus A-nya harus dimasukkan ya, karena membaca si variabel A ini. A 4 sampai 8 ya berarti. Print C-nya belum muncul. Print C. Tuh. Oh, ini berarti sampai 9. Nya nggak muncul nanti. Tuh. Nah, ingat ya, kalau mulai yang dari akhir sampai belakang, jadi bisa aja ditulis gini doang. Ini pasti sama jawabannya. Tuh, Yanto kan? Atau ini juga ditulis. Nah, kalau nggak ditulis, ini meaningnya apa? Meaningnya itu dari yang awal, kalau di kiri dari yang awal, kalau yang di kanan itu yang dari akhir, gitulah ya, indeks terakhir. Jadi kalian nggak usah ngitung berapa sih panjangnya. Kalau kalian nggak tulis, berarti itu indeks yang paling akhir aja. Indeks paling akhir kan pasti melebihi satu lagi kan? Nangkep nggak? Tadi kan sampai 8 kan? Jadi kan nggak mungkin kalau ditulis 8 pasti hilang kan si O-nya. Jadi makanya ditulisnya indeks 9. Jadi biar dia nggak exclude. Jadi maksudnya itu yang di display itu yang indeks 8-nya. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan kalian gini maksud saya itu. Misalkan ini nulisnya tadi, kan taunya kan indeksnya 0 sampai 8 kan Pak. Indeks terakhirnya 0, 8. Ini hilang O-nya. Iya kan? Karena apa? Karena indeks 8 itu nggak exclude. Nah, atau bukan nggak exclude ya, nggak ngikut ya. Jadi gimana? Ya manipulasinya ya ini tulis indeks ke 9. Walaupun nyatanya nggak ada di sini indeks 9 kan. Ini buat pengkodingan aja. Nangkep ya? Atau kalau nggak mau ribet ya tinggal dihilangkan. Meaningnya itu yang sebelah paling ujung lah, paling ujung. Paling ujung kanan. Kalau yang ini tadi 0 atau ya jadi error nih. 0. Duh, 0-nya ke sana. Tuh. Nangkep nggak kalian? Kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Saya harus pindah-pindah ke muka kalian. Nangkep ya? Nah, semoga nggak pusing. Jadi itu ya indeks-indeks. Nanti bisa dimanipulasi dengan minus lah, dengan itulah. Nah, ini slicing ya, namanya pemotongan. Jadi coba saya cek nih kalian. Kalau misalkan D ada A 1 titik minus 1. Apa ini munculnya? Nggak tahu? Apa ini? 1 minus 1. Ayo. Salah nggak apa-apa. Satu minus 1 munculnya apa? Depannya 1, akhirnya minus 1. Ubianto bukan Pak? Ubianto. O-nya hilang. Ubian. Kenapa O-nya hilang? Karena kan minus 1 kan O tadi kan. Sedangkan yang belakang kan nggak diikutkan kan tadi. Indeks belakang itu nggak ngikut. Jadi minus 1 kan indeks O kan tadi. Jadi O-nya nanti hilang nih. Sedangkan satunya tadi apa? Ini indeks 0, ini indeks 1 U. U ngikut. Jadi ingat ya, sebelah kanan ngikut, sebelah kiri nggak ngikut. Gitulah bahasa saya lah ya. Sebenarnya kalau bahasa di Python-nya mah exclude include gitulah. Nah, daripada kalian pusing, ya sebenarnya sama aja itu kan itu bahasa Inggrisnya gitu kan. Ntar nih laptop saya mau koit nih, saya harus charger dulu ya. Ntar saya nyari charger dulu. Nah, kalian jadi tahu kan, ada array, ada itu. Nggak dapat colokan nih. Data punya orang dulu lah.
Kebayang ya sekarang? Jadi tahu ya ada string. Jadi sebenarnya yang menarik dimanipulasi tadi string lah. Jadi nanti larinya ke array. Array itu apa? Nanti aja, jangan pusing sekarang. Yang mirip-mirip kayak si string inilah. Jadi itu ada matrik, ada vektor gitu. Kalau yang angka-angka tadi mah gampang lah, tinggal jumlah kali bagi gitu kan. Nanti yang array, nanti yang boolean. Dulu kan pernah belajar logika matematik kan. Kalau ini benar itu salah. Nah, nanti kita mah tinggal klik-klik aja di sini, nggak usah ngapalin. Kalau dulu kan kita harus ngapalin mungkin di SMA lah ada kan logika matematika kan ada kan jika maka dan ini. Kalau ini benar dan ini salah hasilnya apa? Kalau di sini mah tinggal nulis aja ini salah, ini benar, hasilnya apa? Enter, muncul. Itu enaknya melakukan suatu pemrograman. Tapi belum untuk materi sekarang. Untuk sekarang mungkin cukup segini aja lah daripada banyak-banyak puyeng nanti kalian. Jadi nanti kalian pelajari nih diulang-ulang yang materi sampai data ini. Jadi saya tekankan lagi, kita nggak usah perlu ngejar banyak materi tapi nggak paham rugi kan. Mending sedikit, nanti kalian ulang-ulang nih di rumah, pelajarin lagi, try and error lagi, nanti mungkin variasi minus apalah gitu-gitu. Nanti saya ingatkan lagi, ujiannya nanti tadi ya, banyak manipulasi string, mungkin nanti tambah kali bagi, mungkin nanti saya isengin apalah, spasinya mepet lah apa gitu-gitu. Pokoknya yang penting just ketelitian aja. Tuh. Oke. Saya cek dulu, ini kayaknya udah selesai ada materinya. Ini mah tinggal yang ini mah nggak perlu lah disenari gini-gini mah, kalian puyeng nanti. Ingat ya, kalau kalian nanti ngelihat di internet pasti ada banyak lagi. Ini yang saya bilang tadi ya, ini 60 harusnya 1, ini kalau pakai versi 1 tadi. Logika, nah ini minggu depan aja lah logika. Nah yang saya bilang tadi, nanti mau dulu. Nah kayak gini-gini minggu depan. Ya, saya stop dulu. Jadi kalian sekarang udah kebayang lah setidaknya. Ternyata si angka itu bisa saya manipulasi nih. Yang paling menarik kan, jadi misalkan nama Nabila ini. Kalau nama Nabila ini mau saya hilangkan N-nya ini gimana caranya? Ya pertama harus kalian membuat variabel dulu. Nabila ini disimpan di dalam variabel apa? Variabel baskom. Suka-suka kalian. Yang penting penamaannya tadi. Angka nggak boleh di depan. Nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada operator matematik. Jadi misalkan Nabila kali Aska, pasti error. Jadi harus di apa ya? Ya buat aja simple lah, angka huruf gitu cukup. A1, B1, B2. Ya jangan A, B, C doang. Kalau kalian nggak nyontek pun kelihatan. Kalau misalkan semua nulis A, B, C, wah ketahuan nih contekan lah. Nah semua A, B, C variabelnya. Kan bisa aja variabel mah Z1, Z2, atau nama kalian, misalkan Nabila 1, Nabila 2, kan bisa kan. Misalkan namanya sama, misalkan siapa yang sama nih? Gak lihat dengan sama ini. Ayo ngaku yang namanya sama. Gak ada, ya, sudahlah. Angelin sama Angelin gitu. Ada nggak Angelin 1, Angelin 2 gitu? Angkatan 2018 yang banyak namanya sama itu. Jadi nanti tinggal kasih nama 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi jangan membuat variabel itu panjang lebar, jadi nanti menyusahkan kalian juga. Simple tapi konsisten gitu, dengan kaidah-kaidah tadi. Oke, silakan kalau ingin yang udah ditanyakan sebelum kita akhiri. Pak, lihat yang terakhir tadi dong Pak. Nah, silakan, gimana? Yang slide tadi. Oh, kamu pengen lihat slide-nya? Yang kayak tadi yang A sama dengan B itu tuh buat diapain? Maksudnya buat apa ya? Ntar buat saya share dulu slide-nya, saya share dulu. Yang mana yang kamu tanyain saya nggak nangkep nih soalnya. Share. Tadi. Yang mana? Belum. Bablasan ya. Oh, udah sebut berhenti ya. Ini atau? Yang di Google tadi Pak. Oh, yang di Google. Oh udah. Oh ya. Google. Yang mana?
yang itu maksudnya gimana Pak? B Yang sama mana? dengan A. Maksudnya gini, kalau saya Itu nggak nulis kayak gini, ini maksudnya gini loh. Ini tuh karakter A04, maksudnya itu jadi ini 04 itu apa? Subi kan? SUBI ini. Nah, coba yang sini aja, yang sini saja, sini saja. Atau kalau enggak ini, kalau kamu bingung nih liatin, saya pindah ke sini. Ini sama aja. Ini saya matikan dulu. Matikan tuh apa ya di sini? Bener nggak itu matikannya kayak gitu? Nah, error nih matikannya. Apanya matikan? Adalah dihapus saja lah. Tuh, pasti sama kan? Maksudnya tuh ini tadi saya simpan sebagai variabel B. Biar di sini saya nggak nulisnya kan panjang lebar kan. Tuh. Tuh. Jadi saya nulisnya B aja. Jadi B ini tuh ini A04 kurung kotak ini 04. 04 ini apa Pak? A04. Yang lihat A-nya kan ini kan 04. Berarti indeks 0 sampai indeks 4. Tapi 4-nya nggak ngikut karena 4 di sebelah kanan. Berarti 0, 1, 2, 3 Subi. B makanya muncul Subi kan? Gitu. Nangkep Mbak Ari? Atau masih bingungnya gimana? Oh, jadi print itu tuh kayak buat nge-save file Print itu sebelumnya gitu ya, Pak? bukan nge-save, print itu memunculkan. Kalau nggak saya kasih print, tulisan ini nggak akan muncul. Nih, saya kan printnya hilang nih, print B. Pasti subinya nanti nggak muncul. Tuh. Tapi nilai B ada. Caranya gimana? Kalau misalkan pengen munculin aja, ya tinggal nulis B aja di sini. Ntar nggak muncul nih, harus satu-satu ya. Tuh. Nggak muncul kan di sini. Jadi print itu sama aja kayak nilai B-nya apa sih gitu loh. Tapi kalau banyak, kalau misalkan banyak kayak ini tadi, kan nggak muncul kan si B-nya. Karena ketimpa ini, ketimpa ini, ketimpa ini. Jadi kayak memunculkan biar dia muncul nih. Karena kan si B habis itu ada proses ini kan, C sama dengan, jadi si komen yang di B ini ketimpa yang di bawahnya ini. Sedangkan belum kita print. Jadi itu harus hati-hati ya kalau membuat komen dalam satu editor lah sebutnya. Jadi gini, nih liatin. Kalau saya kasih print B, nanti kan muncul tuh subinya. Karena apa? Karena kan disimpan dulu sebelum ketimpa yang proses yang ini, yang ketiga ini, yang C ini. Pertama gini maksudnya logika di sini ya. Nah, ini kenapa nggak muncul? Lenny nggak muncul. Karena kan ketubruk yang ini kan. Kalau mau muncul gimana Pak? Ya buat aja misalkan variabel T sama dengan len. Aduh, ini jadi hapus lah. Print T. Tuh, muncul kan 9-nya. Karena tadi nggak ada print, misalkan nih printnya hilang. 9-nya nggak akan muncul nih, hilang nih. Tuh, karena ketimpa yang proses yang di sini, bawah-bawahnya. Itu mah apa ya, logika di Python-nya lah. Mungkin kalau pakai bahasa pemrograman yang lain, berbeda juga. Misalnya kayak pakai MATLAB, beda. Saya nggak ngajarin MATLAB, kenapa? Walaupun saya bidang, maksudnya menguasai itu. Karena harus install yang pertama. Kalau saya ditanya lebih familiar MATLAB, cuma harus install kan kasihan ke kalian. Kalau cloud computingnya harus bayar, jadi kasihan juga kan. Kalau saya mah bisa aja, karena saya punya license-nya kan. Kalau nggak punya license nggak bisa pakai Google Colab lah kasarnya gitu. Makanya saya carilah yang kira-kira nggak abal-abal banget lah. Google Colab mah bisa bagus sih. Kalau pakai ini tadi bisa, tapi ribet tadi loh. Jadi kayak misalkan gini, kalian nggak bisa ganti-ganti ke atas kan. Udah penuh gimana Pak? Harus keluar dulu mau ngedit ini, harus clear-nya. Tuh. Kalau ini kan simple, tinggal hapus, delete. Kalau ini harus ini, keluar dulu, masuk lagi ke Python-nya lagi. Ya tapi kalau jelas buat belajar bisa. Tuh. Makanya saya cari alternatif ini tadi. Ini tadi sebenarnya buat nunjukin ke kalian ya. Nah, nanti kita fokusnya lebih ke sini, ke yang Colab nih, Google Colab. Nangkap Yari? Iya, Pak.
Nah, silakan yang lainnya. Kan jadi saya pun juga tahu intinya adalah kayak gitu kasus gitu. Jadi sekalian sharing apa yang pengalaman saya. Mungkin nanti kalian ketemu nih error ini nih, belum tentu saya juga bisa menyelesaikan. Ya kalau misalkan ada problem kita sehari bersama. Kalau misalkan saya pas ada experience ya saya kasih tahu. Kayak misalkan tadi ini kebetulan saya tahu. Nah, jadi tahu. Kalau misalkan nggak tahu nanti dicari. Jadi enaknya pemrograman tuh kita bisa cari masalahnya di mana. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada tugas, gampang kalau error pasti muncul merah-merah. Misalkan kayak ini tadi, contoh, misalkan sintaknya ngawur nih, kalian, misalkan gini. Misalkan kayak tadi saya bilang, pasti kalau salah sintak nggak muncul kan, invalid sintak, tinggal problemnya di mana? Ada tulisannya line 5, line 5 itu mana? Ya inilah 1, 2, 3, 4, 5, ini kan, ini sumber utama masalah. Apa ini? Oh ternyata gara-gara ini. Begitu ya. Jadi kalau bidang pemrograman tuh tadi itu loh. Jadi kalau selaginya error, kalau udah programnya tuh panjang tuh stres. Tapi kalau selaginya ketemu, itu tuh senang banget. Kadang-kadang tuh error tuh bukan karena sesuatu yang kita nggak tahu. Mungkin karena salah titik lah, atau koma lah, nyempil waktu kita ngetik. Nah itu bisa jadi. Tapi sesuatu yang kecil itu, kalau pemrograman kalau nggak teliti, ya tadi, fatal gitu lah. Misalkan kalian nih orang nih, kaki jempolnya hilang. Sebenarnya kan kecil tuh jempol doang. Ya tapi itu fatal. Jangankan jempol mah nggak terlalu inilah. Mungkin jantungnya hilang nih. Jantung nggak tahu aja Pak. Jadi kalau ada komponennya hilang, dia nggak akan jadi utuh lah gitulah. Kalau manusia mah masih oke lah, jarinya hilang masih bisa hidup kan. Ya nggak juga lah Pak, mau jari hilang siapa yang mau juga. Jadi intinya itu ya, kalau ada komponen yang nggak bener masuk di situ, atau gini lah, ada nih masuk pisau nih di perut kita kan pasti ada sesuatu nggak beres kan, nah gitulah contoh yang ekstrimnya lah, bapak pisau masuk ke perut nih gimana ceritanya. Oke, silakan kalau masih yang pengen didiskusikan, ditanyakan, saya membuka kesempatan. Jadi pokoknya mata kuliah ini ya terutama yang di UTS nanti minimal kalian mengetahui sih mengoding lah, ngoding dasar. Saya nggak akan menuntut yang aneh-aneh lah. Nanti paling tugas-tugasnya kayak tadi, misalkan saya kasih case tadi, kalian harus membuat apa-apa. Untuk minggu sekarang belum dulu lah. Karena kan mau libur nih tanggal 11-14 kan. Ya kan 11-14 libur kan. Kalian mah libur nggak libur sama aja ya karena COVID ya. Jadi nggak ngerasa ya tanggal merah. Kalau saya kan ngerasa ini nggak harus ke kampus. Kalau kalian kan pengen masuk sebenarnya ya, karena COVID jadi nggak bisa. Ya semoga semester depan lah, biar bisa ketemu saya langsung nanti. Kalau ngajar enak nih, wah sering bercanda, ketemu galak nih biasanya. Kan biasanya gitu pencitraan lah kalau ngajar. Oke, silakan. Kalau ingin ditanyakan, dibingungkan, dibingung jangan, didiskusikan. Soalnya mukanya saya lihat nih muka-muka yang madesu gitu semua ya. Entah stres melihat coding-coding ini. Pebi yang biasanya senyum-senyum kalau kuliah ini juga udah kayaknya udah enak banget dan ngelihat apa-apa saya nggak ngerti nih Pak. Nggak apa-apa awal nggak ngerti. Nanti harus selesai kuliah ini harus ngerti. Wajib ya. Pokoknya belajarnya itu tadi sering-sering latihan gitu aja. Tadi videonya saya rekam nggak ya? Saya rekam sih. Cuma rekamnya biasanya gede banget, uploadnya itu yang lama bikin males. Apalagi kata saya banyak yang ini ya harus disensor ya. Ini penyalahgunaan kewenangan dosen nanti. Oke ya. Jadi kalian pokoknya harus tetap semangat. Karena apa? Saya semangat ngajar bidang ini karena ini bidang menurut dia bukan baru sih. Jadi yang bakal kedepannya itu berprospek banget. Jadi gini ya, kalau kalian benar menguasai ini bisa kerja di mana aja. Kayak kemarin kakak kelas kalian ada yang keterima di bank jadi data science. Coba kelautan jadi di bank. Tapi keilmuannya emang itu satu-satunya bimbingan saya yang ngerjain penelitian yang tentang IoT, Internet of Things gitulah. Ya basicnya ini Python gini. Soalnya dulu yang ngasprakin dia. Jadi kayak gini lah. Kalau dibilang dia itu lebih pintar lah daripada saya tentang bidang coding-coding ini. Ya kalau secara kasarnya sih, kalau saya belajar mungkin kalah dia. Kan dosen nggak boleh ini ya merendah-rendah banget ya, harus sombong gitu kan.
Ya enggak, itu harus diapresiasi. Jadi nanti kalian syukur-syukur nih, oh Pak saya pengen nih membuat nanti monitoring gelombang secara real time. Basicnya ya ini harus tahu logika tadi. Nanti kita pelajari yang maksudnya kayak oh caranya gimana nih logikanya gitu-gitu. Jadi harus keren nanti di kalian. Jadi terutama di fakultas kita HPK ini kita buat keren lah di angkatan 2020 nih, mulai 2020 ini. Nah, karena Brian tadi ngikut, nah nanti dia harus keren juga penelitiannya. Jadi juga misalkan konservasi harus ada IoT-nya. Kan Brian aja kan yang ikut di sini atau ada lagi Sri ya, Sri Julfa nggak salah. Ada nggak Sri Julfa? Mana Sri? Wawas Ada, ya, Pak. ya. Ada ya. Aku tandain buat yang ngulang, kalau nggak ikut wawas, aku suruh ngulang lagi tahun depan. Pokoknya yang Badung-Badung. Ada Rizky Andi juga, Pak. Nah, Rizky Andi ini kok NPM-nya sama-sama Sri sama? Oh beda angkatan ya? Oh ya kamu seangkatan sama Brian kayaknya Rizky Andi. Ya Pak, 17 Pak ya. Sri seangkatan 19 nggak salah. 18 nggak ada. Oke ya. Jadi absen nanti jangan lupa disiat. Jangan sampai lagi Pak saya lupa absen. Mulai sekarang kalau lupa absen saya anggap nggak masuk ya. Nanti perjanjian dari awal. Jadi itu berarti kalian nggak pay attention ya. Bisa jadi emang nggak masuk kan. Lu bilang Pak saya ngelupa, salah sendiri sekarang. Jadi kalau ada yang japri saya, Pak kemarin saya lupa absen, ya wassalam ya. Bye bye. Berarti jatah kalian hilang. Kalau misalkan Pak error harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti ya wassalam juga. Oke ya. Jadi saya santai tapi nggak harus, maksudnya ya harus ini juga lah ya, harus apa ya istilahnya profesional lah ya. Nanti kan kalau misalkan nggak itu kan nggak enak juga kan ya. Wah Bapak ini asal di absen. Kalau yang kemarin oke lah. Kayak saya nggak minta bukti-bukti juga. Kalau untuk kedepannya absen karena lupa, wassalam. Absen karena error, karena nggak bukti, nggak ada screenshot gini waktu kuliah, bye-bye. Jadi ingat ya, kalau yang pas error disiat waktu absen, nah silakan di screenshot. Muka kalian nih terutama, yang ada muka kalian. Kalau nggak ada, ya nggak wassalam juga. Oke? Nggak ada yang tanya lagi? Oke ya, kalau nggak ada saya tutup ya untuk minggu ini. Dan selamat belajar. Tugasnya nggak ada dulu untuk minggu ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa Jumat ya. Saya izin pulang ya. Yo, sama-sama. Saya izin. Terima kasih Pak. Izin Pak. Recordnya sinyal Pak.